Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA. Anak-anakku sekalian, meskipun di situasi pandemi kali ini kalian masih tetap bisa belajar dari rumah. Materi kali ini kita membahas tentang bab 2, usaha dan pesawat sederhana. Sebelum mempelajari materi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Absen di grup IPA ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, materi minggu yang lalu kita mempelajari tentang gerak benda. Jadi benda itu dikatakan bergerak apabila berpindah tempat. Itu ada hubungannya dengan usaha dan pesawat sederhana. Tujuan kali ini ada 3. Nomor 1, menjelaskan konsep usaha. Nomor 2, menghitung besar usaha dan daya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Peta konsep pesawat sederhana dibedakan menjadi 3, pengukit, bidang miring, dan katrol. Pengukit dibedakan menjadi 3, pengukit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Katrol di sini dibedakan menjadi 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Sedangkan usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha berkaitan erat dengan energi, bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi contohnya kuda menarik kereta. Mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Karena memiliki energi. Bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Usaha berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Contohnya saya mendorong meja, maka meja itu berpindah tempat sehingga saya melakukan usaha. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Contohnya saya mendorong tembok, temboknya tidak berpindah, maka saya tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, maka besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Rumusnya di sini W sama dengan F kali S. W adalah usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan satuannya meter. Jadi 1 Joule sama dengan 1 meter kali 1 Newton. Bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, bahwa rumusnya daya adalah P sama dengan W per T. P adalah daya satuannya watt, W usaha satuannya joule, T waktu satuannya sekon. Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Jadi pada prinsipnya pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Pengukit atau tuas. Di sini adalah contoh pesawat sederhana yang pertama. Ada tongkat untuk mengukit batu, lalu diberi titik tumpu. Batunya adalah merupakan W adalah beban. Tangan kita adalah kuasa atau gaya. T di situ adalah titik tumpu, LB adalah lengan beban.
Jarak dari beban sampai titik tumpu, LK adalah lengan kuasa, jarak dari titik tumpu ke kuasa atau gaya. Rumusnya tuas di sini, W kali LB sama dengan F kali LK. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Sedangkan keuntungan mekanisnya W per F sama dengan LK per LB. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Di sini jenis pengukit ada 3. Jenis pertama contohnya gunting, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Jenis kedua beban di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya pembuka tutup botol. Sedangkan jenis ketiga contohnya sekop, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Bidang miring. Sini ada gambar anak tangga. Bagaimana keuntungan mekanisnya bidang miring? Rumusnya di sini W per F sama dengan S per H, di mana W adalah beban, S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya kuasa, H adalah tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Di sini ada 3 macam katrol. Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Katrol tetapnya mempunyai keuntungan mekanik 1, LK per LB. Sedangkan katrol bergerak mempunyai keuntungan mekaniknya 2, yaitu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sedangkan katrol ganda, gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanisnya adalah jumlah tali yang melilit. Jika jumlah talinya 4, maka katrol. Keuntungan mekanik dari katrol adalah 4. Roda gigi atau gear di sini berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contohnya selain sepeda, di sini ada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jadi leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengukit jenis pertama. Jenis pertama itu seperti gunting di sini ya. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengukit jenis pertama. Bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Di sini diberi contoh soal balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya besar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Memerlukan waktu 10 detik. Usaha yang dilakukan yaitu W sama dengan F kali delta S. W sama dengan 40 Newton kali 2 meter sama dengan 80 Joule. Daya yang dilakukan yaitu P sama dengan W per T. W-nya 80 Joule, T-nya 10 detik. Sama dengan 8 Joule per detik. Demikianlah materi kali ini. Mungkin ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Dan nanti Ibu akan beri soal dan pertanyaan di GC dan segera dikerjakan di GC. Anak-anakku, semoga kalian bisa memahami dan bisa menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi usaha dan pesawat sederhana. Kita akhiri sekian dulu. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih.